Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniawati dalam kanal Baca Sejarah. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan mengapa orang harus belajar sejarah. Sebagai pendidik sejarah, saya seringkali mendapat banyak pertanyaan tentang apa pentingnya belajar sejarah dan untuk apa mempelajari masa lalu yang menurut kebanyakan orang itu tidak ada gunanya. Ada sebuah buku berjudul Apa Guna Sejarah yang ditulis oleh A.L. Rowse. Sebenarnya buku A.L. Rowse ini berjudul The Use of History yang terbit pada tahun 1971. Tapi kemudian diterjemahkan oleh penerbit Komunitas Bambu pada tahun 2014. Buku ini sudah cukup lama, tetapi saya rasa masih cukup relevan untuk kita bahas untuk mengetahui apa kegunaan dari sejarah. Merujuk pada buku yang ditulis oleh A.L. Rowse ini, sejarah dikatakan menjadi kurang populer karena sejarah dibandingkan dengan perkembangan sains. Sejarah menjadi dianggap kurang penting karena sejarah dianggap tidak berkontribusi langsung pada perkembangan sains. Apalagi di tengah dunia yang sekarang serba materialistis seperti ini, segala sesuatu dihubungkan dengan bagaimana yang dipelajari itu dapat menghasilkan materi. Padahal menurut Rowse banyak karir yang berkaitan dengan sejarah seperti dalam bidang pendidikan, jurnalis politik, koresponden asing, koresponden militer, pegawai departemen luar negeri, diplomat, dan berbagai macam karir yang lain, termasuk juga pamong praja. Nah, intinya sejarah memungkinkan kita memahami berbagai peristiwa, masalah, dan tren umum terkini. Misalnya, pada setahun terakhir ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Dari penelaahan sejarah kita dapat mengetahui ternyata pandemi itu bukan baru terjadi pada sekarang ini, tetapi pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Misalnya terjadi pada 1918 dengan pandemi flu Spanyol. Dengan mempelajari flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918, kita dapat mengetahui bagaimana terjadinya pandemi pada saat itu, apa yang terjadi, berapa banyak korbannya, dan bagaimana pemerintah di negara-negara yang terkena pandemi pada saat itu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sejarah juga merupakan kajian yang terkait dengan sifat manusia sepanjang waktu. Misalnya dengan belajar sejarah, kita mengetahui bagaimana bakat kepemimpinan yang dimiliki oleh Soekarno, atau sifat hemat, tepat waktu, dan teliti yang dimiliki oleh Hatta, lalu juga bagaimana keberanian seorang Cut Nyak-dien, juga bagaimana seorang Kartini yang memiliki visi yang jauh ke depan. Untuk menghargai sejarah diperlukan akal sehat atau common sense, simpati, dan imajinasi. Akal sehat diperlukan untuk memahami misalnya mengapa pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika di Pearl Harbor. Simpati diperlukan pada misalnya korban-korban perang, anak-anak muda yang terpaksa mengangkat senjata dan kemudian meninggal dalam peperangan. Dan imajinasi juga dibutuhkan. Ketika kita belajar sejarah, kita berimajinasi bagaimana rasanya misalnya hidup pada suatu waktu tertentu di dalam sejarah. Nah, dengan belajar sejarah berarti kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai time traveler. Nah, inilah menariknya belajar sejarah. Kita bisa melintas dalam waktu dan ruang dengan hanya mempelajari sejarah.
Menurut Rose, sejarah itu diperlukan bagi jurusan yang berhubungan dengan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin diperlukan mempelajari sejarah. Ada ungkapan bahwa sejarah itu tidak dapat diulang. Memang betul, tidak ada peristiwa yang betul-betul sama, tidak ada orang yang sama, dan tempat yang betul-betul sama. Tetapi ada hal yang sama, misalnya revolusi yang terjadi di Inggris pada 1640, kemudian di Prancis pada 1790-an, dan di Rusia pada 1917. Nah, ada hal-hal yang dapat disamakan dari ketiga peristiwa tersebut sehingga dapat diambil suatu generalisir untuk menjelaskan apa-apa yang menyebabkan terjadinya sebuah revolusi. Begitu pentingnya mempelajari sejarah, maka kita lihat begitu banyak para pemimpin, penguasa, kaum intelek yang terkenal di dunia ini seperti Napoleon, Churchill, bahkan Hitler sangat senang mempelajari sejarah. Dalam sejarah Indonesia, para founding fathers Indonesia seperti Soekarno dan Hatta dikenal sebagai orang-orang yang selalu membaca, terutama membaca sejarah. Tidak mungkin seorang Soekarno mengeluarkan konsep Marhainisme tanpa dia mempelajari sejarah, terutama sejarah Eropa. Begitu juga dengan Hatta. Tidak mungkin Hatta mengembangkan koperasi tanpa dia mempelajari koperasi yang berkembang di Eropa, utamanya di Denmark. Belajar sejarah dengan demikian bukan hanya sekedar belajar angka dan tahun, silsilah, atau masa lalu itu sendiri. Tetapi bagaimana belajar masa lalu itu, kita dapat memecahkan masalah dan memahami berbagai peristiwa dan akhirnya dapat mengikuti atau memahami tren yang terjadi pada sekarang ini. Demikianlah pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari bab pertama dari buku A.L. Rose mengenai apa guna sejarah. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari bab berikutnya yang berkaitan dengan kesenangan dalam sejarah. Tetap di kanal Baca Sejarah.